warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jenny Revani di sini. Dan teman-teman semuanya, kali ini spesial banget nih ya. Yang ditunggu-tunggu ya. Penasaran nggak sih apa sih yang ditunggu-tunggu? Nah, kali ini Jenny ketemu langsung dengan General Manager Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Siapa sih? Kenapa sih pengen banget ngeliput bapaknya? Karena bapaknya ini benar-benar memotivasi banget ya. Dan kalau pengen tahu langsung aja, namanya Bapak Agus Pandu Purnama. Langsung aja, ini dia orangnya. Selamat pagi Bapak Jenny, selamat pagi. Lagi mina izin wafa izin mohon. Oh iya ya, lebaran mama batin ya. Masih suasana lebaran ya. Jadinya mungkin tadi ya kita kesini perlu perjuangan nih ya teman-teman ya, karena suasana lebaran jadi dan ada ini ya di jalan ya, ada pengetatan. Ada penyekatan, it's okay, nggak apa-apa. Demi Pak Pandu kita kesini teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke deh, langsung aja ke laptop. Nggak ada laptopnya, langsung aja ke buku ya. Oke, aku pengen tanya-tanya nih, pengen banget tahu profilnya Bapak Pandu ini, Agus Pandu Purnama ini ya. Dari perjalanan karirnya, dari profilnya hingga sampai sekarang nih. Apa sih yang bikin penasaran? Langsung aja. Bapak Agus Pandu dipanggil? Iya, dipanggilnya Pandu. Panjangnya aja. Agus Pandu Purnama. Dari kecil memang dipanggil Pak Pandu? Dipanggilnya Agus sebetulnya di kampung itu. Dari kecil Agus. Ya, karena dulu lahir di Agustus jadi Agus. Gitu kan. Ya. Tapi begitu masuk Akabri, karena ada nama Agus 4 orang, saya oleh senior dipanggil, kamu namanya ganti, jangan Agus. Karena setiap manggil Agus nengok semua. Sehingga saya disuruh milih namanya apa? Pandu. Ya udah. Sampai sekarang akhirnya Pandu. Iya, padahal aslinya dari kampungnya Agus. Agus, di kampungnya Bapak malah di Kampungnya di Ciledug, Cirebon, di kecamatan desa terpencil. Perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Oh iya, jadi Bapak ini di Ciledug ya, di kampungnya sana dari kecil dipanggilnya Agus ya. Kalau sekarang tentunya Pak Pandu, siapa yang nggak kenal Pak Pandu ya? Oke, dari kecil dipanggil Agus, terus masuk TNI AU ya, masuk Angkatan Udara. Ini memang cita-cita dari kecil atau gimana nih Pak? Atau keinginan orang tua? Iya, Jenny, jadi agak lucu, bukan lucu ya, artinya awalnya kita memang melihat ya di film-film ini begitu hebatnya ya kalau kita menjadi pilot ya. Betul. Nah, pada saat itu saya terinspirasi ya, waktu SMA kelas 1 itu saya pernah mendaki gunung tertingginya di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Nah, pada saat saya mencapai puncak, kemudian saya difoto oleh teman-teman, terus saya melihat ya, ini gunung yang tertinggi Ciremai ini sudah saya daki. Saya kok rasanya ingin menggapai awan yang di sana. Betul. Gitu kan ya. Nah, bisa nggak ya? Nah, itu sampai tertulis waktu kelas 1 itu saya tertulis saya ingin menggapai awan. Nah, caranya menggapai awan tuh apa ya? Saya dengan berdoa. Nah, tiba-tiba setelah kelas 3 ada pendaftaran Akabri, ya kan? Akabri waktu itu. Nah, memang saya sangat ingin sekali bisa kira-kira jadi pilot, tapi memang itu waktu itu rasanya tidak mungkin lah, karena saya tinggal di desa, kemudian informasi tentang kedirgantaran sangat minim, bahkan Akabri saja waktu itu saya tahunya dari teman. Kemudian saya ini seorang anak, orang tua saya guru SD, ya saya kira informasi sangat minim karena saya pun tidak punya saudara TNI juga. Nah, dari kakek nenek? Nggak ada, semuanya guru. Saya turunan guru ya. Makanya waktu itu Bapak nanya, beneran mau jadi TNI? Iya, saya bukan jadi TNI, saya ingin jadi penerbang itu kan waktu itu. Iya, waktu itu ya. Akhirnya memang sudah jalannya mungkin ya. Begitu SMA, kami SMA-nya di Sindang Laut Cirebon. SMA-nya. Kemudian teman-teman tuh mengajak, ayo kita daftar saja Akabri, ada pendaftaran. Nah, waktu itu di SMA ada sekitar 37 siswa yang ingin mendaftar Akabri.
Jadi oleh guru SMA-nya itu dididik fisik dan lain-lain, kecuali saya tidak ikut. Karena saya waktu itu agak minder, Jenny. Iya. Kenapa? Iya. Karena fisik saya kurus kecil, kemudian teman-teman saya ini akhirnya Tinggi, gagah saya gitu ya? waktu itu nggak jadi daftar. Oh. Tapi menjelang 5 minute out lah istilahnya, saya ditarik oleh ketua OSIS, udah kamu daftar gampang, tinggal ngisi nama, terus ada persetujuan orang tua. Dipaksa saya. Iya. Oke deh, saya juga tadinya nggak confident, terus terang saja saya masuk Akabri gitu. Iya. Nggak taunya dari 37 siswa SMA yang masuk sampai wilayah Jawa Barat penyaringan pertama, hanya saya yang lulus. Nah inilah yang namanya, saya kira ya, dulu saya memang ingin sekali, ternyata Allah mengabulkan tuh permintaan saya waktu itu. Sehingga saya lulus di Jawa Barat, kemudian saya dikirimlah ke Magelang. Di Akmil sana. Di Akmil. Saya ikut tes. Nah, iya, saya rasa awalnya memang saya nggak punya koneksi. Secara finansial saya juga sangat kurang. Minim, anak guru SD, ya kan. Betul. Nah, tapi begitu sampai Magelang, mengikuti tahap demi tahap, saya lulus. Dan lulusnya itu benar apa yang saya inginkan, yaitu Akabri Udara. Sesuai. Akademi Angkatan Udara, sesuai. Nah, disitulah saya masuk Akabri di tahun 87, kemudian tahun 90 saya lulus. Nah, setelah itu ada seleksi untuk sekolah penerbang. Saya ikut seleksi lagi tuh, dari 75 siswa Akabri Udara, diseleksi lagi untuk penerbang. Alhamdulillah dari sekian itu ada 36 yang lulus seleksi penerbang. Akhirnya saya ikutlah sekolah penerbang 1 tahun lebih, dan alhamdulillah selesai, saya menjadi penerbang. Waktu itu saya diarahkan untuk menjadi penerbang helikopter. Sampai dengan terakhir saya menjadi penerbang VIP, termasuk Bapak Presiden waktu itu Pak SBY, kemudian Gus Dur, Megawati. Saya ikut menerbangkan pesawat VIP-nya untuk helikopter. Jadi ini kebanggaan lah, saya pikir. Anak desa yang tidak punya istilahnya informasi tentang kedirgantaraan, dengan kegigihan saya ingin mengikuti itu, ingin menggapai awan, ya kan? Akhirnya saya bisa tercapai menjadi penerbang. Betul. Itu kira-kira kenapa sampai dengan masuk ke TNI Angkatan Udara itu memang awalnya terinspirasi dari saya waktu itu naik gunung, kemudian saya ingin menggapai awan, ternyata jalannya mulus sekali. Saya tidak ada hambatan. Jadi nggak ada hambatan ya buat kamu-kamu yang mungkin aku pengen jadi ini pilot, aku pengen jadi ini ya. Mumpung belum terlambat ya. Ini contoh Bapak ini dari orang desa, jadi benar-benar di bawah ya. Nggak ada ceritanya soal kalau kerja nanti ada orang dalam, nggak ada ya, sama sekali nggak ada orang dalam. Jadi bohong itu, nggak ada, buktinya saya aman, buktinya Bapak ini. Nah, makanya kalian kalau mau punya cita-cita itu ya, nggak usah ekspektasinya punya orang dalam, langsung aja dikejar ya, kejar aja setinggi langit pokoknya ya. Oke. Jadi kan ada istilah kejarlah mimpi, ya kan, kemudian gapailah sampai ke langit. Kalaupun kalian jatuh itu, kalau dari langit pasti akan jatuhnya menggapai bintang lah, kira-kira gitu kan. Jadi saya kira udah silahkan kejar setinggi-tingginya, ya kan. Betul. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kan katanya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Betul Bapak, betul sekali. Nah, mungkin ya zaman dulu waktu jadi tentara, masih jadi tentara tuh mikirnya nanti selamanya sampai pensiun bakal jadi penerbang aja nih. Nah, itu tuh terpikirkan nggak sampai sekarang saya bisa jadi seperti ini ya? Nggak terpikirkan ya? Itu gimana Bapak? Nggak terpikirkan. Jadi gini, saya meniti karir memang dari TNI Angkatan Udara ya, kami udah kemana-mana lah, ke Irian, ke Makassar, jadi komandan lanut juga pernah, jadi asisten operasi, jadi asisten personalia, jadi sampai dengan saya jadi dosen pun pernah di Sesko AU. Nah, memang ini perjalanan namanya, perjalanan hidup yang kadang-kadang kita tidak bisa menduga, tapi tetap istiqomah
selalu menjalankan tugas dengan yang terbaik. Betul. Saya kira itu yang paling penting. Betul. Nah, pada saat saya Sesko TNI, lulus Sesko TNI, saya ditempatkan menjadi Komandan Korsis Sesko AU. Ya, Ya kan? siap. Pada saat itu saya diminta untuk ikut tes di Angkasa Pura. Siap. Tes untuk menjadi General Manager. Nah, pada saat itu saya ikut, ada Ya. 3 nih teman saya. Ya. Nah, ya lagi-lagi ternyata yang lulus hanya saya. Sehingga pada saat itu saya Luar juga biasa. sebetulnya oleh komandan, Iya. beneran kamu mau di Angkasa Pura? Iya. Saya ini hanya menjalankan perintah. Betul. Perintah tetap di TNI AU saya akan jalankan, perintah dimanapun akan saya, karena kan jiwanya sudah tentara ya. Betul. Tentara itu siap Ditugaskan ditempatkan di mana saja. Betul. Nah, pada saat saya meniti jabatan di Angkasa Pura ini di tahun 2015. 2015. Jadi sudah hampir 5 tahun nih. Sudah 5 tahun bahkan ya. Ya. Sudah 5 tahun saya di Angkasa Pura, dan sampai sekarang alhamdulillah saya menjabat sebagai GM-nya di Adi Sucipto. Juga saya menjabat di bandara yang baru, Iya. yaitu Yogyakarta International Airport YIA Kulon Progo. Nah, inilah yang saya pikir seluruhnya ini sebetulnya tidak tiba-tiba lah. Betul. Pasti ada sesuatu yang memang sudah dipersiapkan. Betul. Ya kan, paling tidak kebiasaan kita untuk mengerjakan pekerjaan dengan serius, Betul. dengan sepenuh hati, itulah kuncinya saya kira. Betul. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, insya Allah pasti akan amanah. Betul. Amanah dan bisa melaksanakan tugas dengan niat, baik. usaha dan doa. Terus Itu 3 itu terus ya. pasti. Pasti. Iya. Jadi ini benar-benar motivasi buat kita semua ya, teman-teman media juga ya. Benar-benar Pak Pardo ini ngasih motivasi kita buat mungkin kita jadi wartawan kok gini-gini terus ya. Wah, santai aja. Semuanya ada ini ya Pak ya. Pasti. Ada endingnya lebih indah Iya, lagi. Tenang ya teman-teman media ya. Iya. Oh ya, Iya. by the way, tadi kayaknya Bapak pengen pakai dakbil. Mohon maaf, dakbilnya sudah tersedia? Ada ya? Nggak ada ya? Belum? Nggak ada. Oh iya, siap. Lanjut lagi ya Bapak. Nggak apa-apa Pak, Nggak pakai apa-apa, masker nggak yang apa-apa. biasa. Oke, tetap kece, tetap ganteng. Oke, iya. Iya, iya. Lalu menjabat di bandara pertama kali, bandara. Iya, 2015 saya ditugaskan di bulan Oktober ya, udah Iya. hampir akhir tahun 2015. Saya akhirnya dirilis oleh Kepala Staf Angkatan Udara untuk bisa menjabat di luar gerbongnya Angkatan Udara. Artinya Iya. ini kan perusahaan BUMN ya. Iya, betul. Kami ditugaskan tapi saya bersyukur karena walaupun kami ditugaskan di luar formasinya Angkatan Udara, Iya. kami juga masih sebagai TNI Angkatan Udara aktif. Iya. Sehingga alhamdulillah ini juga berkah ya, menurut Betul, saya ini berkah betul. sekali. Di tahun lalu saya dianugerahkan kenaikan pangkat menjadi Marskal pertama TNI. Siap. Nah, siap. ini saya kira berkah Siap. dan saya sih yakin ya, Iya. walaupun kami bekerja di luar, Iya. pasti pimpinan ini akan melihat Iya. ya kan keseriusan kita bekerja, Betul. apakah membawa nama baik TNI Angkatan Udara atau tidak, sehingga kami dianugerahi oleh pimpinan TNI Angkatan Udara untuk dinaikkan lagi dari kolonel menjadi bintang 1. Luar Nah, biasa. ini juga saya juga agak waktu itu surprise bagi saya, Iya. karena saya bulan sebelum Desember itu kami dipanggil ke Mabes AU, Iya. ya kan, untuk dipindahkan ke sana untuk menjabat jabatan yang dengan pangkat bintang 1. Iya. Sehingga saya waktu itu 2 bulan sempat bekerja di Mabes AU. Iya. Tapi setelah 2 bulan kami naik pangkat, kami dikembalikan oleh pimpinan AU, kembalikan lagi ke bandara. Jadi Luar sekarang saya biasa. pegang 2 bandara, Bandara Adi Sucipto dan Bandara Yogyakarta International Airport. Ini bandara terbesarnya di Angkasa Pura 1. Oke. Bandara yang paling besar juga
investasinya. Oh iya. Iya kan? Betul, Iya. betul ya. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh direksi Ya. Angkasa Pura I untuk memimpin di sana. Iya. Dan, Siap, siap. dan saya juga sangat senang karena teman-teman dari Angkasa Pura I sangat support ya, Betul, sehingga betul. ya banyak sekali lah kegiatan-kegiatan di bandara ini yang barangkali menjadi inspirasi juga untuk bandara-bandara lainnya. Betul, betul. Ya. Lalu Pak, pengen tahu nih, pengen kepo, dukungan orang tua, keluarga itu Iya. seperti apa ke Bapak? Dulu nggak nyangka banget ya, mesti Bapak ibunya Bapak kok bisa ya? Iya, betul. Itu gimana Pak? Jadi yang saya rasakan ya dulu pertama kali, kenapa kok saya sangat mudah sekali pada saat tes menuju Akabri, ya Ya. kan, tes untuk angkatan udara ini kok rasanya Ya. mudah sekali. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Ya. Saya baru diceritakan oleh adik saya yang bungsu, Pak. Tahu nggak Kak, katanya, sejak tes di hari pertama sampai sebulan di Magelang, ibumu itu puasa, dia bilang. Luar biasa. Jadi puasa itu tidak pernah putus selama kita tes, selama saya tes itu 1 bulan. Betul. Saya sampai merinding dan saya nangis betul. Iya, Jadi betul. ternyata doa seorang ibu terutama ya, Iya. ini berpengaruh sekali. Karena saya pun heran, kok bisa ya? Saya yang kalau menurut ukuran saya sih rasanya saya sulit tuh untuk Iya. bisa lulus, Betul, ya kan. betul. Tapi itulah kekuatan doa ya. Betul. Jadi ini pertama adalah support dari orang tua, baik bapak maupun ibu, yang Ya. luar biasa. Luar biasa. Mungkin secara materi tidak bisa memberikan kepada saya, tapi secara doa beliaunya khusus sekali. Ya. Sehingga saya merasakan sekali begitu mudahnya menjalani tes itu. Luar biasa. Itu dari keluarga ya, Iya. termasuk dari kakak, Iya. dari adik itu full support. Kenapa? Karena bagi mereka masuk TNI ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Betul. Sangat Menjadi bisa. kebanggaan. Betul. Ya kan? Karena Ya. memang keluarga saya semuanya hampir keluarga dari guru gitu kan ya. Nah, Iya, dan benar. saya bangga keluarga saya keluarga guru, karena dengan guru itu bisa menciptakan orang menjadi baik. Betul. Ya kan, betul, orang bisa betul. menjadi sukses dan lain-lain. Betul. Jasa-jasa guru. Oh iya. buat Pak Pandu ini ternyata Itulah yang luar membanggakan biasa saya, bapak sekali. saya jadi guru. Mungkin sampai Ibu. sekarang masih ingat, wah, dulu berkat orang tua saya yang guru, saya bisa jadi seperti Ya, ini. Pasti, Iya. pasti. Betul, Karena betul. bapak saya itu mengajarkan budi pekerti terutama Iya. itu kepada anaknya itu dari mulai kecil itu. Bagaimana cara mendidiknya orang tua untuk budi pekerti itu nomor satu ternyata. Akhlak itu nomor satu. Jadi kalau saya pikir ya, banyak orang-orang pinter Iya, ya, tapi dia tidak bisa memimpin. betul. Kenapa? Karena dia tidak disertai dengan akhlak. Betul. Tapi bukan berarti akhlak saya bagus ya, bukan ya. Tapi paling tidak saya Iya, dimodali betul. oleh orang Betul. tua. Betul. Saya mendapatkan modal dari orang tua seperti itu. Betul. Saya sih insya Allah sih akan apa yang dulu disampaikan orang tua, tetap istiqomah saya ingin jalankan itu. Berarti gini Bapak, udah bisa diambil kesimpulannya. Pinter aja nggak cukup. Pinter aja nggak cukup, tapi harus diikuti Dibekali. dengan ya itulah maksudnya kita harus punya hati yang bersih. Betul. Tidak pernah kita menjudge orang ini Betul jelek, sekali, ya betul kan? sekali. Atau juga tidak pernah merasa saya lebih pintar Lebih baik, dari lebih orang. pintar. Saya dengan anak buah saja tidak Iya. pernah merasa, semuanya aku yang memutuskan. Enggak. Oke. Saya selalu kalau anak buah gimana? Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Siap. Ada usulan, begitu usulan itu lebih bagus, Ya. maka saya ambil. Dan ini menjadi keputusan bersama, saya bilang. Siap. Nah, ini yang saya kira sih yang selama ini saya lakukan. Berarti Di perusahaan juga. berarti ini ditanamkan sejak jadi tentara dulu? Pasti kalau di tentara itu masalah disiplin. Iya. Ya, itu disiplin itu udah jadi mungkin sudah masuk ini apa aliran darah saya gitu Iya, kan ya. betul, Untuk betul. tetap disiplin, mematuhi aturan, Betul. target waktu dan lain-lain ini sejak tentara. Tapi dari kecil pun saya sudah disiapkan oleh orang tua terutama Betul. bagaimana menanamkan kepemimpinan, karena saya waktu itu dipaksa untuk
sama orang tua tuh harus ikut PMR, Iya. ikut pramuka, Iya. semuanya oleh orang tua tuh harus ikut. Betul, Karena disitulah kita memang tidak terlalu waktu itu sih tidak terlalu merasa ya, tapi begitu udah besar itu akan yang tadinya disimpan di otak akan muncul. Betul, Oh betul. iya dulu saya harus begini, harus begini. Betul. Makanya orang tua mendidik anak tuh dia sejak kecil memang. Iya. Karena sudah akan ditanam di otak kita nih. Betul. Nanti tinggal diambil lagi setelah seperti kita dewasa ini akan kembali. Iya. Akan tergali. Iya, Iya. luar biasa sekali, ya ampun, terharu ya teman-teman semuanya. Jadi besok tuh jadi saya pengen mikir besok saya kapan jadi artis ya. Nah itu pikirannya di situ tapi Bismillah aja, Bismillah aja ya. Siapa tahu ya nggak apa-apa lah. Dari umur 27 nih Pak, sekarang Iya. saya di sini di wartawan dulu nggak apa-apa. Besok semoga di TV. Iya. Jadi Amin. betul, sukses lah. Iya, amin Iya. Bapak ya. Oke, kalau gitu udah dulu sampai di sini dulu. Ya, Bapak Agus Pandu Purnama, terima kasih banyak Ya, udah sama-sama. ngasih waktu buat kita nih ya, Amin. buat ngobrol-ngobrol seru-seruan ya. Terima kasih banyak atensinya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.